Bagus Bu, Mbak, ini. Pak, Bapak lihat aja, masa nggak tinggi? Dari itu kan saya ngecar sendiri Pak, saya bayar itu 2 juta Pak untuk ngecar. Untuk ngecar itu. Bu, sekarang kita dari tahun berapa Bu masukkan terus di sini? Pak, kenapa harus sebelah sana, sebelah sini nggak dicor? Itu yang saya permasalahkan. Seorang wanita pengusaha online shop asal Samarinda bernama Weti Widiawati dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Forum RT di Kelurahan Baka. Usai melakukan siaran langsung di media sosial Facebook terkait jalan di depan rumahnya yang tak mendapat jatah semenisasi. Awal mula permasalahan terjadi pada tanggal 7 September 2021 lalu. Dirinya melakukan siaran langsung sebagai bentuk protes kepada ketua RT lantaran jalan di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Bung Tomo, Gang Taratai, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda Seberang, tak kunjung mendapat perbaikan atau disemenisasi. Padahal di depan rumahnya telah dilakukan 3 kali pengukuran dan observasi oleh pihak kontraktor pembangunan jalan. Weti pun semakin meradang usai mendapati pengecoran jalan tidak sampai ke depan rumahnya, melainkan belok ke salah satu gang yang ia sebut kondisinya tak begitu rusak. Dalam siaran langsungnya di media sosial Facebook, Weti mendapatkan puluhan ribu penonton dan lebih dari 25.000 komentar dari warganet. Beredar luasnya video siaran langsung Weti, membuat dirinya harus dipanggil ke kantor kelurahan oleh Forum RT di wilayahnya. Pemanggilan dilakukan karena pihak Forum RT menilai Weti telah menjelek-jelekan institusi RT lewat siaran langsungnya. Halo warganet di seluruh penjuru dunia maya. Kita jumpa lagi dalam program Awan, dan kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang menarik beberapa hari ini di media sosial, yaitu ada seorang ibu di Samarinda Seberang melakukan siaran live Facebook. Dalam siaran live tersebut, dia melakukan komplain kepada ketua RT setempat karena di depan rumahnya tidak dilakukan semenisasi, sementara di lingkungan tempat dia tinggal dilakukan semenisasi. Tapi persoalan tidak berhenti di situ. Si ibu kemudian dilaporkan ke polisi oleh Forum RT setempat. Apa pasal? Kita akan tanya kepada 2 narasumber yang akan kita hadirkan. Ya, sudah hadir bersama saya di studio saat ini Ibu Weti. Ya, Weti bersama kuasa Widiawati. hukumnya Ibu Dia dan Pak RT 002 Kelurahan Baka Pak Suryansa. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak Ibu-ibu. Iya. Dan kita akan berbincang santai saja. Iya. Ibu jangan nangis lagi Bu ya. Jangan nangis lagi. Iya, sudah dikomentarin. RT mana itu? Iya. Jangan menangis lagi. Oke. RT dilawan. Pertama-tama saya ingin tahu kronologis kejadian versinya Ibu Weti dan Iya. versinya Pak RT ya. Jadi Iya. saya ke Bu Weti dulu. Ibu sudah lama Bu tinggal di lingkungan? Sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya, betul. Dan selama itu sudah pernah ada semenisasi sebelumnya atau Ada baru tapi ini? dari swadaya. Swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Bukan dari anggaran dari bukan. pemerintah ya. Iya. Baru ini ada anggaran Baru dari ini. pemerintah. Dan rumah Ibu tidak kebagian. Tidak dapat lagi. Ya, oke, saya ingin kronologisnya Bu. Waktu itu kenapa Ibu melakukan siaran langsung itu, dan pada saat siaran langsung itu kan Ibu tampak sangat emosional gitu. Iya, betul. Kenapa? Sebelum siaran langsung itu saya sudah video. Video sebelum siaran langsung, dan belum ketemu Pak RT. Saya baru ketemu pengukur jalanan. Karena pas saya kebetulan mau ke pasar, saya lihat beberapa orang yang mengukur jalanan. Jadi kan karena saya sudah dengar dari warga bahwa ada pengecoran, dan itu pengukuran ketiga. Nah, saya tanya, Pak, Bu, ukurnya sampai ujung. Saya bilang, itu rumah saya paling ujung Bu, tolong diukur sampai ujung. Tapi dari mereka bilang, nggak bisa Bu, draftnya cuma sampai sini. Loh, kok nggak bisa Pak? Kan masih bisa diusahakan tuh sampai ujung. Bisa dong, ini kan masih ngukur-ngukur, aku bilang. Baru dia bilang, nggak bisa Ibu, komplain aja ke atas. Ke atas mana? Itu kan saya ngomong kan Bu, atas mana? Komplain. Ya Ibu, komplain aja di atas. Ngomongnya seperti itu dari pihak kami, ini cuma yang mengerjakan aja lagi. Ya udah, Ibu laporan aja sama bosnya Ibu bahwa ini ada warga yang komplain jalanan yang nggak sampai ujung. Dia bilang, nggak ada bos, saya ini sudah kontraktornya. Dia bilang. Dan 1 minggu ini sudah semenisasi, sudah ada 1 minggu ini. Ini cuma pengukuran terakhir katanya.
Tuh. Setelah itu baru Ibu melakukan live yang bersama. Belum. Oh belum. Masih ada keributan. Bu, kalau saya pindah sampai ujung nanti saya viralkan nih Bu. Masa separuh-paruh begini jalanan. Nah, baru ada beberapa warga bilang, ya lebih baik diviralkan aja. Kata bagaimana masalahnya jalan kita ini, gang kita ini dianggap anak tiri katanya. Siapa tahu setelah diviralkan diperhatikan ini jalanan tempat kita. Nah, seperti itu cerita awalnya. Oke. Itu Pak RT dulu nih. Pak RT, jadi selama Ibu siapa namanya? Weti tinggal 10 tahun di lingkungan itu, belum ada sentuhan bantuan pemerintah baru sekarang. Itu kemarin itu anggaran apa dan berapa besarnya Pak RT? Jadi begini saya jelaskan, setiap tahun ada musrembang ya. Nah, setiap persen itu kita masukkan, tapi ya anggaran kan terbagi di musrembang itu kan. Akhirnya kita cari celah, kita sebagai RT juga perwakilan dari masyarakat lah. Ketika kita terpilih jadi RT itu sepertiga hidup kita itu sudah untuk masyarakat. Itu bahasa saya. Jadi ketika waktu itu kita cari celah kan, kebetulan ada teman di daerah provinsi, kita coba lobby, turunlah BenQ namanya. BenQ. Sebelum BenQ kan itu kita masukkan ukurannya full, berapa ukurannya. Tapi kan tergantung anggaran yang turun lagi. Nah, akhir 2020 turun konsultan ukur. Nah, kami yang sebelah yang kecil itu memang rusak waktu itu. Tempat Ibu Eti kan sudah bocor. Duluan. Sudah bocor ini. Jadi sampai di situ saya arahkan ke sana. Bahasanya itu kan akhir 2020. Nah, di antara akhir 2020 sampai ini kan berapa bulan ini? Mereka juga tak mau jalan mereka bolong. Belilah mereka semen, coba. Yang terjadi sekarang ketika proyek mau turun Bu, nah itu jalan sudah bagus, jalan yang kecil, karena itu sudah tercor mereka pribadi tadi. Tapi mereka tahu Pak bahwa nanti itu akan dicor oleh pemerintah. Nah tapi kan mereka waktunya kan belum tahu kita turunnya kapan kan. Oke. Nah terus mereka tidak sabar, kemudian mereka cor sendiri. Itu yang terjadi. Sebenarnya persoalan ini tidak terlalu lebar begini. Seandainya juga Bu Eti dengan buka komunikasi sama kita, tidak lewat streaming, kita coba usahakan lah. Sebenarnya Bu Eti sebagai warga datang ke saya, Pak, kenapa jalan saya tidak sampai ke depan rumah saya ini? Nah saya akan coba ngelobi lah, bisa nggak draft ini dirubah? Kan itu bahasa, tapi saya tidak mau menjelaskan itu tidak dikasih kesempatan. Dengan streaming Bu Eti kan, streaming Bu Eti itu saya jadi itu juga mau menjelaskan ini tidak ada kesempatan karena Bu Eti selalu nekan di situ. Yang dimunculkan Bu Eti itu kan yang lumpur itu. Kelihatan lumpur, sebenarnya itu lewat. Semenisasinya lewat. Mungkin Mas yang tadi itu pernah lihat ke sana sudah lewat. Kan ada beberapa anggaran. Program wali kota juga di 2022 ini ada Probawaya. Nah maksud saya kalau memang itu draft bisa berubah di Probawaya kita fokuskan ke sana. Itu kapan Pak RT? Probawaya, ya. Probawaya kan itu program wali kota. Ya. Seandainya kalau sudah itu turun, ya kita usahakan. Probawaya itu kan 100 juta per RT itu. Ya. Nah itu program wali kota. Kapan turunnya kita juga ini. Baik. Betul Bu. Kondisinya seperti Tidak. itu. Saya mengecor jalanan itu dengan dana pribadi saya. Sedangkan di gang sebelah itu sama. Kurang lebih duluan mereka malah ngecor sebelum saya. Dana pribadi, sama-sama dana pribadi kami ini. Cuma duluan mereka ngecor daripada saya. Mereka pakai dana swadaya, sedangkan saya pakai dana pribadi saya sendiri. Itu. Jadi bohong kalau bilang jalanan tempat saya bagus, di tempat sana sebelum waktu pengecekan awal itu rusak. Karena duluan mereka ngecor, baru saya. Mereka ngecor duluan. Kira-kira sekitar berapa minggu baru saya ngecor. Itu. Sama rusak. Iya. Tapi saya tidak tahu pertimbangan Pak RT kemudian memilih yang di gang itu daripada yang kalau kita bicara rusak, Ibu Eti. dari depan jalan raya menuju belokan tempat stiker itu jauh lebih parah itu jalanannya. Kalau kita bicara rusak. Tapi Ibu, mohon maaf, Ibu pernah berkomunikasi? Tidak pernah, karena saya tanya ke yang pukul, saya harus laporan kemana? Saya harus protes kemana? Mereka tidak ada ke atas. Ya, atas mana ini? Atas mana Pak? Gitu. Oke, artinya ya itu selalu ada komunikasi yang miss sebenarnya di situ. Itu salah komunikasi yang miss. Nah, tapi persoalannya nih Pak RT,
apa yang disampaikan Ibu di live itu kan sudah memang sangat viral ya. Iya, betul, Pak. Itu ditonton kalau saya tidak salah ingat Bu sekitar 28 ribuan Iya, orang. betul. Dibagikan oleh ribuan orang juga, Iya, dikomentari puluhan ribu orang dengan komentar yang pro kontra. Iya, betul. Pro Pak RT, pro Ibu gitu kan. Iya. Tapi kenapa itu harus dilaporkan ke polisi, Pak RT? Nah, jadi itu begini. Iya. Kalau saya secara pribadi, Bu Eti kan selesai itu kan datang ke rumah ini sore. Saya sudah selesai sebenarnya, saya kasih solusi lah. Nanti Udah nggak apa-apa. kita coba masuk ke apa pemborong. Kita coba komunikasi bisa nggak draft itu bahkan itu. Betul. Nah, kalau memang itu nggak bisa karena mereka juga di PPS Sebenarnya itu masih memungkinkan Pak proses itu. Kan belum dicop. Kalau sekarang sudah dicop. Oh, sudah dicop. Nah, apa namanya? Kalau memang nggak memungkinkan itu, saya masuknya di Probobaya tadi. Oke. Nah, 2000 kemudian. Tapi dari kesempatan itu saya nggak dikasih sama Bu Eti. Nah, di rumah dia juga ini di rumah saya. Nah, kemudian sudah terakhirnya kan bermaafan kita. Iya, betul. Bu Eti-nya, bermaafan. Tapi pagi Bu Eti datang lagi. Mengarah ke forum. Nah, kalau sudah forum, Pak, saya tidak tahu forum. Saya ini warga negara biasa yang tidak paham forum sama sekali, Pak. Forum aja saya tidak tahu. Rumah RT saya tidak pernah. Apalagi forum. Ibu diundang jangan-jangan? Diundang oleh forum? Enggak, saya ke tempat PRT itu cuma mau ngasih tahu, Pak, ini ternyata draft itu bisa dirubah. Oke. Nah, ini ada teman saya dari anggota dewan, betul siapa ya, saya bilang, katanya draft itu bisa dirubah dan tidak makan waktu panjang. Saya cuma mau ngomong seperti itu, mau nyampaikan seperti itu, tidak ada panjang lebar. Tidak ada panjang lebar. Saya bilang, anggota dewan nggak tahu permasalahannya kan? Nggak tahu, dia bisa aja komen kalau dari sana kan? Saya juga biar lain anggota dewan saya juga bisa komen. Tapi kan permasalahan yang tahu persen kita. Jadi begitu saya bilang kalau begini Bu Eti langsung. Oh, kalau gitu kita ke forum aja. Bukan, saya tidak tahu forum, Bapak. Saya tidak tahu forum. Saya tidak kenal forum. Saya tidak kenal forum. Bapak yang sebut. Ada saksinya. Nah, saya Pak, gini lah. Forum, saya tidak kenal forum. Iya. Nah, bilang Bu Eti, oke ke forum. Saya sebagai RT, Bu Eti sudah warga, saya tidak mau di situ, Bapak forum. Karena kalau sudah berbicara forum, di Bapak itu 22 RT. Kalau sudah berbicara forum, sudah beda. Oke. Forum, Pak. Nah, akhirnya temulah mediasi itu lah sama forum. Itu. Pak, saya warga negara, saya ente pun belum pernah ke rumahnya, apalagi forum, Pak. Dan mana saya kenal forum? Nggak tahu forum saya. Kalau tidak bapaknya menyebutkan forum, ini sudah dibawa ke ranah forum. Saya tidak akan tahu forum. Makanya saya bilang, Pak, bawa forum. Mau dipenjarakan, saya mau dipenjarakan. Saya bilang, Pak, kita pisahkan antara bapak mau penjarakan sama saya sama jalanan. Saya mau jelas jalanan saya dulu karena besok saya harus ke Banjarmasin. Saya bilang, saya mau kejelasan jalanan saya dulu, itu yang saya minta. Tapi bapaknya bilang, forum. Jadi saya bilang, sudah Pak, saya minta nomor ketua forumnya aja Pak. Saya mau telepon, saya tanya ini Pak, biar cepat selesai hari ini. Itu yang saya tanyakan. Dikasih bapaknya nomor telepon, saya hubungi tidak diangkat. Itu aja Pak, nggak ada, saya nggak tahu forum, tidak tahu. Bohong kalau saya Pak, warga negara forum kita, ente cuma tahu. Gimana forum tahu Pak? Siap. Kita akan lanjutkan setelah ini, apa yang terjadi di forum itu. Baik, kita kembali lagi diskusi di luar forum ini tadi lebih seru sebenarnya, tapi banyak yang harus kita sembunyikan lah. Nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lebih banyak lagi. Ya, saya ingin tahu sedikit kejadian atau situasi pada saat Ibu Weti menghadap atau datang ke forum RT ya Pak? Iya betul. Situasinya bagaimana sih Bu waktu itu? Saya pulang ke rumah itu baru jam 11 sore, 11 siang dari rumah Bapak kan jam 7 saya di rumah Pak RT. Sampai jam 11 siang saya baru pulang ke rumah Pak RT, sudah tidak ada, saya tetap nunggu di depan rumahnya. Berharap Pak RT-nya balik, ini saya nanya lagi nih tentang jalanan. Tapi ternyata sampai jam 11 siang Pak RT tidak kunjung datang, saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya baru makan satu suap, tiba-tiba wakil ketua RT datang bilang, Bu Weti dipanggil ke kantor lurah. Jadi saya bilang, oh iya,
ada apa ya Mas? Masalah jalan. Jadi alhamdulillah Ya, akhirnya artinya jalanan kan- saya ini. Artinya beliau dipanggil Saya dipanggil. oleh pihak Wakil kelurahan betul, ya? Iya, betul. Oke, Jadi oke. alhamdulillah akhirnya jalanan ini selesai. Sebagai warga negara ya paling senang lah saya. Saya panggil tetangga saya depan, Har, ayo kita kantor lurah. Kayaknya jalanan kita udah selesai nih Har. Dipanggil kantor lurah kita. Pergilah bertiga sama Kahar sekalian kantor lurah. Tiba-tiba sampai kantor lurah, bukannya apa, saya masih ditunggu banyak orang Pak. Banyak orang. Baru kata Pak Lurah dan Babinsa, Babin Kamtibnas, ini cuma mediasi katanya Oke. kan. Ini cuma mediasi. Oke lah, kalau cuma mediasi, enggak apa-apa lah Pak ya mediasi. Saya senang malahan kalau disuruh mediasi. Tapi di sana, di meja panjang itu, Bapak yang ada itu, di situ Bapak Lurah, Babin Kamtibnas, Pak Babinsa, dan beberapa orang. Ya. Saya cuma ada di tengah. Dan di samping-samping situ, para RT. Saya merasa, kok keroyokan? Ya gitu deh, wajar ya Mas ya. Gitu ya, Ibu Mas. ditanya apa waktu itu? Saya merasa ini bukan mediasi, ini sidang. Ini sidang Mas. Kenapa? Kalau mediasi itu kita duduk berbicara mediasi, mendengarkan dari satu pihak dan seperti pihak inilah lain. ya, seperti Iya seperti inilah ini. Tapi di sini saya diadilin, bukan di mediasi, saya diadilin karena saya berdiri duduk di tengah itu. Dan yang lain bukan anggota keluarga saya, bukan pendukung saya, dan 22 RT yang melaporkan saya. Saya terima aja Mas, namanya juga. Ya, waktu Saya itu nggak tahu ada apa. situasinya bagaimana Bu? Ibu ditanya apa oleh teman-teman forum RT? belum bicara, Bapak yang itu sudah bilang. Sebenarnya kami tidak mau mediasi karena kami sudah bawa ke jalur hukum, betul ya Pak ya? Jadi tidak Tapi mau ada bukan- mediasi. tapi bukan beliau ya? Bukan Bapak yang itu. Oke. Jadi tidak mau ada mediasi. Jadi ini karena cuma Pak Lurah aja yang menyarankan ke sini, makanya kami ada mediasi. Sebenarnya dari kami tidak mau ada mediasi lagi, seperti itu. Jadi aku bilang, berarti ini bukan mediasi, berarti ini apa? Itu yang saya tanyakan kan? Oke. Seperti Oke, itu. artinya clear soal forum ini sebenarnya kan Ibu tidak menantang seperti kata Bapak tadi Tidak, untuk tidak. bertemu forum, Datang tetapi diundang oleh Diundang saya, pihak kelurahan. Iya, saya diundang. Diundang oleh pihak clear sudah Pak ya, artinya tidak ada persoalan di situ. Oke, silakan. Ibu Wati minta nomornya. Betul kan sudah saya omongin tadi. Ya. Minta. Berarti kan Bu Wati ada minat untuk ketemu forum. Dia minta nelfon sekian kali nggak diangkat sama ketua forum. Oke, sekarang bisa tidak persoalan ini kita Betul. persempit gitu, karena kan dari awal yang berkonflik dalam tanda kutip adalah Ibu Weti dan Pak RT. Nah, bisa tidak konflik ini ya kita persempit di antara Bapak dan Ibu saja, tidak Iya. usah melibatkan yang lain. Harusnya seperti itu Pak. Bagaimana Pak RT kalau Kalau seperti itu? saya dari awal memang sudah memaafkan saya. Saya datang minta maaf, sudah datang minta Saya maaf. sudah memaafkan, baik di kelurahan dengan departemen sudah memaafkan. Tapi karena keranahnya forum sudah minta ke ranah forum, ya bukan saya pribadi sudah memaafkan kok. Sudah memaafkan saya pribadi, baik itu sore ketemu itu saya Iya, memaafkan. saya sudah datang minta maaf. Kan begini Mas, Ibu juga sudah minta Sudah datang maaf minta ya, maaf ke Bapak dan dan Bapak Ibu. sudah memaafkan ya. sore itu kan sudah saya bilang saya coba lobby pemborong bisa enggak ini begini. Oke. Kan mereka dengan berat dengan masa kerja yang mepet, bukan kayak jelas kita pindah ke Iya, tadi kan. iya, Nah, iya. itu punya proses. Tapi kalau memang nggak bisa, jalan satu-satunya itu nanti di Iya. Probobayanya itu Oke. saya dengan prioritas. Ibu sudah paham ya proses yang disampaikan Pak RT, artinya Ibu bisa menerima itu ya? Menerima. Karena Saya datang minta maaf, kalau sebentar. sekarang diminta di semen kan itu tidak mungkin juga ya Pak RT ya, karena anggarannya sudah terpakai Betul. untuk itu yang nanti lain. di akhir kita ngomong itu. Oke, siap. Oke, di siap. akhir. Jadi aman sudah Pak ya. Jadi solusi yang Bapak tawarkan adalah ke Probebaya tadi ya. Iya. Kita menunggu anggaran dari. Tapi Mas, Iya. Bu Eti ini dengan kencangnya ada videonya kok saya nggak diberi kesempatan itu. Itu kan sudah Ya. selesai tadi Pak. Kok diulang lagi nih? Maksud saya Ya. dengan streaming itu yang jalan budget itu ditata. Yang dampaknya apa? Kok Bapak ulang lagi? Komen orang kan luar biasa Pak. Hmm. RT korupsi, RT itu kan luar biasa. Saya punya keluarga, di belakang saya punya anak, punya istri. Dampaknya itu Bu Eti juga tidak berpikir ke arah itu. Oke. Tapi beliau sudah minta maaf dan Bapak Iya, sudah sudah minta memaafkan maaf ya. dan sudah Kalau dimaafkan. secara maaf, secara pribadi ya saya maaf, saya RT buat keluarga, saya nggak mungkin lah mau menjarakan warga saya. Tapi karena ranahnya sudah beda, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke. Itu bahasa saya. Baik. Terakhir saya ingin bertanya soal adakah kemungkinan Pak RT, Ibu Weti untuk kita menyelesaikan persoalan ini secara damai. Dalam arti begini,
laporan yang sudah dilayangkan itu ada tidak kemungkinan untuk kita cabut gitu, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi bahwa Bu Weti sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, Pak RT sudah memaafkan dan sebagainya. Bisa tidak seperti itu, Pak? Nah, kalau dari saya pribadi teh sudah. Nah, kembali lagi karena pelaporan sudah masukkan, ada proses di Ya sana. kan bisa dicabut. Ya, kalau untuk mediasi itu nanti kita bicarakan lagi dengan teman-teman gitu. Nah, nggak menutup kemungkinan itu sebenarnya, sama teman-teman juga kita bicarakan apa mau, karena kalau sudah berbicara forum kan bukan saya sendiri. Baik. Itu bahasa saya kan gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk itu dilakukan ya, Pak Iya. ya. Ibu Weti bagaimana? Kalau saya ngikuti alur Mas, Ya. karena waktu di kantor lurah itu, saya sudah minta maaf di orang banyak pun, saya sudah minta maaf. Di depan forum Di ya? depan forum seluruhnya, Oke. Pak, Ibu, saya minta maaf. Saya sudah minta maaf semua. Dan saya mau minta maaf live streaming pun sudah saya lakukan. Tapi dari pihak Bapak yang di sana bilang, kami terima permintaan maafnya secara live streaming, tapi tetap diproses secara hukum. Seperti itu beliau bilang. Jadi ya saya sebagai warga negara ya, saya mau seperti apa Pak? Yang diproseskan saya gitu Pak. Itu. Terakhir Ibu Weti tadi, Pak ya. Ibu kapok nggak sih Bu siaran live untuk menyuarakan? Insya Allah tidak Pak. Kayak apa ya? Yang harus Kalau Ibu menurut dapatkan? saya dari live streaming saya tidak ada menjatuhkan instansi manapun. Saya tidak ada niat mencemarkan nama baik siapapun. Saya cuma menuntut jalanan saya aja. Dicor sampai ujung. Dan sampai akhir pun saya minta sampai tanya pas pengecoran, Pak ini kan di bantuan Pak Wakil Wali Kota kan bisa katanya dicor sampai ujung. Saya ngomong sama Bapak ya. Kata Bapak tidak bisa karena sudah mudarat. Kerugian buat Bapaknya. Jadi menurut saya ini bukan bicara tentang pejabat dan warga. Ini sudah bicara hati, mudarat Pak. Jadi ya saya tidak bisa apa-apa. Ya, baik. Kita sudahi sampai di sini. Saya berharap semoga persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang terlukai, tersakiti. Karena kita ini satu lingkungan. Kita satu lingkungan. Saya berharap semua bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Iya. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak RT waktunya, Ibu Weti, Ibu Dia. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi kisah seorang warga yang menyuarakan haknya tetapi kemudian dipolisikan karena ada satu dan lain hal dalam penyampaiannya yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman. Kita sudah memediasi tetapi tampaknya proses hukum akan terus berlanjut sehingga nanti penyelesaian biar berada di tangan pihak berwajib. Kita hanya bisa berharap bahwa persoalan ini akan selesai dengan baik untuk kedua belah pihak.